Kalau mereka mau, kalau dia mau. Ya Prabowo ini kan. Oh, ya buktinya kan masih tetap hidup Jokowi. Iya, kalau bacaan saya kelihatan keduanya ini akan pisah. Tradisi baru nih di dalam masyarakat Asia Tenggara yang tidak lagi melihat bahwa presiden itu tidak dapat disentuh hukum gitu loh. Nah, artinya ada hubungan kita yang cukup dekat dengan Filipina kalau terkait dengan peristiwa politik. Karena udah ada pola, laporkan dong. Datang lagi, laporkan dong. Kok setiap itu laporkan dong, laporkan dong. Makanya lama-lama saya menyebut KPK ini seperti KPK Mulyono. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Sebenarnya bulan puasa ini pengennya bahas yang ringan-ringan, yang religius gitu. Tapi kok rasanya ngelihat situasi di luar itu terlalu apatis rasanya kita kalau seolah-olah kemudian tidak membahas tentang apa yang masih bergejolak di masyarakat. Terutama hari ini kerasa loh itu secara ekonomi itu masyarakat kemudian sangat berat menghadapi bulan-bulan seperti ini yang biasanya itu bulan festival, butuh banyak pengeluaran dan sebagainya. Pada saat yang sama kemudian berbagai macam masalah korupsi, temuan-temuan pelanggaran, penyelewengan kekuasaan itu begitu marak di depan mata gitu. Tapi kok ya nggak kelihatan pernah ada yang dituntut gitu kan. Ya ada yang ditangkap gitu ya, ada yang sudah diperkarakan, tetapi untuk kasus yang sebesar itu sampai ratusan triliun bahkan 1 kuadriliun jadi liga korupsi, rasanya hanya direktur ke bawah itu terlalu kecil kan gitu. Ini sebenarnya ada apa sih gitu. Karena itu kami meskipun bulan puasa ini coba untuk memahami ini, membongkar ini dengan mengundang kembali salah seorang narasumber dan kawan Ruang Dialektika rasanya yang paling banyak membantu kita untuk memahami berbagai macam fenomena sosial politik terkini. Bung Ray Rangkuti. Salam Pancasila dulu, Bung. Salam Pancasila. Masih puasa, Bung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sambil nunggu buka puasa ini, Bung. Nunggu beduk ya. Iya, sambil nunggu beduk ini. Ngabuburit begini ya. Ngabuburit. Cuma perlu kembali mungkin dikembangkan bahwa membicarakan keadilan ya, membicarakan penegakan hukum macam-macam itu juga bagian dari ibadah. Ya, itu kemarin kami mengundang Kang Sobari itu dengan kegelisahan yang sama, Bung. Kenapa sih manifestasinya untuk kemudian kita religius itu tidak dalam bentuk kesalehan sosialnya, kesadaran kritis itu kan gitu. Tidak hanya rame ke masjid itu, tapi kemudian itu seringkali yang membuat kita seolah-olah berjarak ya dengan realitas lingkungan kita gitu. Iya. Dan ya pada ujungnya asik sendiri. Kan asik sendiri, berjarak dengan lingkungan gitu. Padahal dalam Al-Quran itu kan jelas-jelas aminu wa amilus solihat kan. Jadi beriman dengan beramal soleh itu hampir tak bisa dipisahkan. Sebangun kan gitu. Sebangun itu. Kalau ini kan kesannya ada kebalikan, orang kelihatan alim tapi korupsi itu kan. Iya. Itu kan kayak kontradiktif. Tidak amilus solihat gitu itu. Kan. Tidak amilus solihat. Makanya itu kan dua hal yang harusnya kan sejalan, tapi kemudian ada yang berpikir bahwa kesalahan-kesalahan sosial itu bisa ditembus dengan itu tadi kan, dengan umroh gitu-gitu lah. Sebagai ganti penebusan dosanya. Penebusan. Mereka berpikir kesalahan sosial itu bisa ditebus dengan ya umroh lah, apalah begitu ya. Padahal ya jelas tak bisa. Dalam Islam itu hubungan sosial itu hanya diselesaikan secara sosial baru bisa sah. Minta ampun kepada Allah. Perhitungannya. Iya. Gitu. Allah tidak akan menyelesaikan itu dulu kalau secara sosialnya nggak selesai gitu.
Baik, Bung. Saya mulai dulu dengan minta komentarnya Bung Rai tentang berita yang ya kami mungkin memang jarang membahas tentang politik tetangga gitu. Tapi rasanya untuk kasus ini mungkin masih bisa dihubungkan karena kemudian backgroundnya itu konstelasi politik di negara tetangga, dalam arti ini adalah Filipina. Ya. Itu hampir mirip dengan kita gitu. Itu 3 hari yang lalu kita hari ini tapping, mantan presiden Filipina itu paling fenomenal ya ditangkap sepanjang gitu ya. paling fenomenal setelah Marcos ya. Ya. Salah satu yang kontroversial, tetapi kan tidak hanya menariknya seorang presiden tangkap, tetapi ada banyak kesamaan konstelasi politik Filipina hari ini dengan di Indonesia gitu. Bahwa kemudian presiden yang ditangkap kemarin itu adalah ayah dari wapres yang sekarang gitu kan. Yang itu awalnya kemudian menjadi mitra dari presiden, yang itu adalah anaknya penguasa lama zaman dulu gitu kan, anaknya Marcos gitu kan. Di Indonesia kan hampir sama sebenarnya. Presiden kita hari ini adalah mantunya penguasa lama gitu ya, Soeharto, dan bapaknya wapresnya adalah mantan presiden periode yang sebelumnya kan gitu. Nah, ini tiba-tiba Duterte ditangkap gitu ya. Bisa nggak Bung Ray mengomentari ini, kira-kira ada pelajaran apa yang bisa kita petik dari tetangga kita yang kemudian presidennya sampai ditangkap? Jangan lupa Bung ya, banyak perubahan politik di Asia Tenggara itu, beberapanya berangkat dari Filipina. Gitu. Misal, termasuk 88 itu ya, revolusi itu ya. Penjatuhan Marcos itu salah satu inspirasi bagi gerakan-gerakan politik termasuk di kita Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Jadi 10 tahun setelah Marcos jatuh, tumbang, Pak Harto juga tumbang. 2 presiden yang dilihat, dipandang dan dinilai dunia internasional saat itu sebagai rezim otoritarian yang paling ujung lah dari abad 20 begitulah kira-kira itu kan. Nah, jadi gerakan-gerakan sipil ya, perlawanan di Filipina itu memberi inspirasi yang cukup kuat ke Indonesia dan memberi tambahan keyakinan bahwa perubahan di Indonesia juga bisa dilakukan. Kalau Filipina bisa dilakukan, kenapa di Indonesia tidak bisa dilakukan gitu. Jadi itu ada semacam pemompa semangat ya bagi gerakan-gerakan perlawanan anti Soeharto di Indonesia pada saat itu gitu. Dan jangan lupa juga Filipina juga memberi inspirasi ke Indonesia terkait dengan organisasi pemantau pertama berhubungan dengan pemilu gitu. NAMFREL di Filipina adalah satu organisasi pemantau yang dinukil oleh Nurholis Majid untuk memberi insight tentang betapa penting mendirikan lembaga pemantau di Indonesia, yang kemudian 96 diwujudkan dalam bentuk Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP gitu ya. Dan itu adalah pemantau pertama di Indonesia gitu, dan saya kira pemantau kedua di Asia Tenggara. Artinya pemantau yang hubungan dengan pemilu gitu. Nah, cuma kalau di Filipina itu mereka sedikit agak lebih katakanlah objektif gitu ya terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau di Indonesia enggak. KIP itu dideklarasikan bagian dari oposisi terhadap pemerintah. Memang desainnya dari luar ya, sebagai oposisi. Iya, sebagai oposisi. Karena kita sudah punya asumsi pemerintahnya memang saat udah pasti menang ya kan, dan sebagainya gitu. Jadi setidaknya 2 pengalaman itu berangkat dari Filipina, yaitu pendongkelan presiden paling berkuasa dalam sejarah Filipina, dalam ini Marcos, dan organisasi sipil yang paling kuat di Filipina namanya NAMFREL itu, dan di Indonesia muncul dengan bentuk KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu itu. Nah, artinya ada hubungan kita yang cukup dekat dengan Filipina kalau terkait dengan peristiwa politik itu. Gerakan masyarakat sipil juga ya. Gerakan masyarakat sipil termasuk mode 2 kepemimpinan yang dianggap paling otoritarian di era itu, ada Marcos di Filipina, ada Soeharto di Indonesia gitu ya. Lalu gerakan sipil yang mendongkelnya di Filipina terjadi, di Indonesia terjadi gitu ya.
Dan kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa itu, ya bisa saja ini semacam alarm bagi kita di dalam negeri gitu terkait dengan persoalan-persoalan yang kita secara historis punya hubungan gitu loh Pak, dalam hal ini dengan Filipina gitu. Nah, jadi kalau kemudian di Filipina misalnya ya mantan presiden yang cukup kuat ya, dalam hal ini Duterte gitu ya, dapat diajukan ke Mahkamah Internasional ICC gitu ya, yang ditopang oleh pemerintahnya dalam hal ini sekarang adalah khususnya presiden ya, Marcos Junior gitu. Dan saat yang bersamaan sebetulnya nuansanya ada terjadi di Indonesia gitu, di mana saat itu ada rilis dari OCCRV terkait dengan pemerintahan korup ya, yang memasukkan nama Pak Jokowi sebagai salah satu nominator gitu ya. Dan hal yang sama sebetulnya banyak di kalangan masyarakat di Indonesia juga yang terus mengadvokasi agar harta kekayaan Pak Jokowi itu setidaknya diaudit ya, dan sudah beberapa kemudian melaporkannya ke KPK kan. Kita pernah melakukan itu kemarin bersama dengan Ubed ya, yang tergabung dalam apa yang kita sebut sebagai Nurani 98 gitu ya, yang pada dasarnya melaporkan ulang karena sebelumnya kan sudah pernah dilaporkan oleh saudara Ubed ya tahun 2023 soal harta kekayaan keluarga Pak Jokowi begitu ya, bisnis anaknya itu termasuk di dalam, makanya saya sebut keluarga ya, jadi nggak hanya soal Pak Jokowi tapi harta kekayaan yang berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi, termasuk mungkin menantunya begitu ya, karena bagian dari keluarga dalam hal ini gitu. Dan 2024 juga pernah dilaporkan terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang itu. Nah setelah itu muncullah OCCRV kan, disikapi oleh Pak Jokowi dengan menantang supaya itu dibuktikan. Ya tentu kalau diusut aja kalau ada ya buktinya. Tentu kalau itu pembuktian sifatnya hanya bisa dilakukan di penegak hukum kan. Nah oleh karena itu kita lapor balik, apalagi kemudian MK seperti juga menantang ya agar temuan itu sebaiknya dilaporkan ke KPK gitu. Padahal kita udah laporkan sebelumnya oleh Ubed sebetulnya kan, tinggal mereka lihat lagi kan file-file yang pernah melaporkan ya keluarga Pak Jokowi. Barangkali gitu. Kan KPK sudah beberapa kali ganti pimpinan, mungkin ketelisut gitu mungkin ya. Iya. Bekasnya keselip. Tapi saya kalau melihat KPK yang sekarang lebih dari itu. Oh gitu. Melihatnya lebih dari soal administrasi. Gimana kemarin responnya gimana? Tanggapan hingga sampai sekarang belum ada. Harus diingat bahwa ini bukan kami saja yang melaporkan balik ya. Setidaknya dalam catatan saya 4 atau mungkin sampai 5 organ setelah itu juga melakukan yang sama. Termasuk yang dilakukan oleh Pak Abraham Samad kan dan kawan-kawan kan. Yang juga melaporkan harta kekayaan yang diduga tidak wajar dari keluarga Pak Jokowi gitu ke KPK. Tapi saya kemarin ketemu dengan Pak Abraham Samad, saya tanyakan sudah ada respon, beliau juga menjawab belum. Padahal gitu. Beliau justru mantan kepala ketua KPK gitu. Kemudian harusnya sama orang-orang yang sekarang masih ada di sana itu kan hubungan masih kuat gitu ya. Jadi saya tanya apakah sudah ada responnya, beliau menjawab belum ada sama sekali gitu. Dan yang menarik bagi saya itu ketika Pak Hasto mengatakan hal yang sama kan, agar Pak Jokowi diperiksa, KPK masih mengulang argumen yang sama gitu, laporkan dong gitu. Jadi kalau saya melihat itu persoalannya bukan soal administrasi bahwa ketelisut keselip gitu. Enggak itu lagi nih gitu. Karena udah ada pola, laporkan dong. Datang lagi laporkan dong. Kok setiap itu laporkan dong. Makanya lama-lama saya menyebut KPK ini seperti KPK Mulyono. Itu satu ya. Kalau kita kembali ke Duterte. Nah yang menarik itu kasus Duterte ini bukanlah kasus pertama dalam kurun 5 tahun terakhir ya mungkin 5 tahun 6 tahun terakhir pemimpin di Asia Tenggara yang dipersoalkan secara hukum. Pertama itu kan Thaksin di Thailand kan. Menyusul setelah itu adalah Malaysia itu. Menyusul setelah itu meskipun agak beda sedikit yaitu Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan itu juga
sekarang ditahan lagi oleh pemerintahan junta kan. Nah yang terakhir adalah Duterte. Jadi ada setidaknya 4 pemimpin di Asia Tenggara itu yang dipersoalkan pasca mereka sudah tidak jadi presiden gitu. Nah artinya apa gitu? Ada tradisi baru nih di dalam masyarakat Asia Tenggara yang tidak lagi melihat bahwa presiden itu tidak dapat disentuh hukum gitu loh. Seperti terjadi di di Thailand itu kan, lalu di Malaysia. Apalagi Malaysia itu di luar dugaan. Karena pada dasarnya kultur mereka pun hampir sama dengan kita kan gitu. Kultur mendem jeru apa? Mikul dur mendem jero itu gitu. Iya. Meskipun tentu dalam bahasa Melayu mungkin nggak dikenal seperti itu gitu. Tapi nuansanya itu agak sama, yaitu melupakan pemimpin-pemimpin yang dianggap kekurangan masa lalu gitu. Nah, jadi dan dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Kalau di Thailand juga kurang lebih sama ya. Kalau yang di Myanmar itu ya memang soal militerisme kan. Yang sekarang ini adalah soal kekerasan. Nah, nuansa yang sama lagi-lagi seperti yang kita sebutkan tadi. Ini kali pertama dalam sejarah kita mantan presiden itu cukup lama dirisak oleh publik. Yang bukan yang berkaitan dengan peran politiknya loh ya, tapi ya dugaan ketersangkutan hukumnya. Gitu. Ini kali pertama loh. Kan Pak Karno orang mengkaitkannya dengan sikap politiknya kan. Lalu Pak Harto ya KKNisme-nya gitu kan, yang seperti kita ketahui nggak terjadi gitu. Lalu Habibie sama sekali nggak dikaitkan dengan hukum apapun kan. Ibu Mega juga sama, Gus Dur juga sama. Nah ini Jokowi, SBY juga sama. Orang nggak mempersoalkan tindakannya dari aspek hukum pidananya gitu. Tapi kali ini agak lama loh ini, udah hampir 4 bulan. Dan banyak sekali kan bahannya gitu kan. Iya, udah hampir 4 bulan. Katakanlah misalnya dulu kalau SBY mungkin orang identiknya dengan Hambalang misalnya gitu ya. Atau misalnya Gus Dur ada pernah kasus Bulog misalnya. Itu kan hanya satu. Iya, tapi maksud saya bukan berarti mantan-mantan pemimpin ini tidak bisa dikaitkan dengan proses hukum. Iya. Tapi begitu mereka selesai berkuasa, orang nggak merisaknya itu maksud saya. Iya. Ini agak beda. Ini orang lapor ke KPK. Sudah berulang-ulang. Setelah 5 organ dan sampai sekarang terus diungkit-ungkit oleh orang. Terus apa ternyata? Memang sebegitu besarnya kah? Atau kesalahan atau dosa masa lalunya ini? Saya kira ada 2 faktor ya. Faktor pertama ya mungkin ini yang paling utama itu bahwa masyarakat kita pada tingkat tertentu tidak mau terjebak berulang-ulang dalam hal yang sama, yang mengakibatkan para pemimpin ini dapat bertindak semena-mena karena mereka tahu bahwa mereka akan dimaafkan kalau sudah nggak berkuasa gitu. Dan itu kan bisa menjalar sampai ke level paling bawah. Jadi moral hazard juga. Iya, dalam ini ada gubernur-gubernur gitu ya, bupati, wali kota dan sebagainya gitu. Nah ini menurut saya yang paling penting dan ini tentu bagus agar masyarakat kita itu ya tidak lagi sekedar tukang idola, ngepans gitu, tapi mereka adalah muncul semacam sikap rasionalnya gitu. Tapi ini penting ya dari aspek cek kosong lah. Gitu. Sehingga setiap pemimpin ke depan tidak lagi berpikir bahwa dia selesai dia akan dimaafkan gitu. Nah, orang akan terus kejar ya persoalan-persoalan penegakan hukum di eranya gitu ya dan sebagainya gitu. Nah yang kedua ini kaitannya dengan aktivitas Pak Jokowi sendiri. Ini kan kali pertama juga yang kita lihat presiden yang gak benar-benar pensiun. Super aktif gitu loh Pak. Kalau benar-benar tidak pensiun itu sebetulnya udah terbaca dari pernyataan beliau. Ketika beliau mengatakan saya akan pulang ke Solo, istirahat. Nah biasanya kita membacanya yang sebaliknya gitu loh Pak. itu kan sekarang arah baru gitu ya. Apapun yang diartikan dari pemerintahan Jokowi ya sebaliknya. Iya. Dan kenyataannya itulah yang kita alami saat ini ya kan. Yang sebaliknya itu yang terjadi. Di mana aktivitas beliau, kegiatan beliau itu tidak kurang-kurangnya gitu. Dan itu dengan sendirinya tetap menarik publik. Baik yang mungkin suka sama dia maupun yang kritis terhadap beliau gitu. Dengan sendirinya nggak ngeredam.
Ya, apalagi di tengah-tengah itu ya orang mengait-ngaitkannya dengan ada nuansa dominasinya terhadap pemerintahan Pak Prabowo saat ini gitu. Nah, tentu orang melihat-lihat itu juga gitu. Nah, bagaimana kelihatan ya itu misalnya ada setidaknya 9 anggota kabinet, bukan 9, lebih ya. Iya, 13 kalau nggak tiga salah. belas atau berapa itu anggota kabinet dari Pak Prabowo ini adalah orang yang pernah bekerja sama dengan Pak Jokowi sebelumnya Kabinet, gitu. kabinet dulu istilah bukan kabinet Zaken tapi kabinet second itu. Iya, Menteri-menteri tugasnya aja iya, Jokowi dipakai lagi gitu. iya, kurang lebih begitu gitu. Dan nah ini yang faktor ketiga adalah soal anak beliau kan yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden. Ya. Ya, jadi 3 faktor ini yang membuat menurut saya yang membuat nama Pak Jokowi terus-menerus ya diingat oleh publik ya. Yang sayangnya trennya saya lihat itu justru yang makin meningkat itu adalah sisi negatifnya gitu. Sisi negatifnya. Pengelolaan pemerintahan yang dianggap kurang teliti yang mengakibatkan suasana seperti sekarang kita alami. Kita defisit, ya kan, ini susah, itu susah, penegakan hukum tidak bisa dilihat murni sebagai penegakan hukum, tapi bagian dari upaya apa namanya itu ya ganti pemain. Itu yang kedua. Yang pertama adalah untuk meredam oposisi, Iya, ya kan. iya. Nah yang kedua adalah kalau tidak ada unsur oposisinya, setidaknya mengganti pemain dengan pemain yang lebih pro terhadap kebijakan pemerintah dan sebagainya gitu. Jadi termasuk di dalam sekarang ributnya orang soal peran TNI yang diperluas gitu, yang sebetulnya embrionya sudah terjadi sejak dari zaman Jokowi, di mana seperti disebutkan oleh kawan-kawan NGO yang bergerak di dunia kemiliteran, lebih dari 2.500 militer ya terlibat di dalam jabatan-jabatan sivil gitu. Dan itu kan tentu tidak di eranya Pak Prabowo, jelas itu sudah jadi eranya Pak Jokowi. Gitu, warisan kan? lah istilahnya. Iya. Jadi kita melihat sekarang ya banyak hal yang memang mau tidak mau harus diperbaiki oleh Pak Prabowo ya, efek dari tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang karena tingkat popularitas dan kesukaan terhadap beliau tinggi sehingga luput untuk dikoreksi gitu langkah-langkah beliau ini, dan sekarang mulai muncul satu persatu. Anda lihat pagar bambu di Tangerang itu, ya itu kan realisasi suratnya itu ada di eranya Pak Jokowi kan. Kalau Anda lihat kasus Pertamina sekarang, ya itu jelas 5 tahunnya itu ada di era Pak Jokowi dan sebagainya. Dan boleh jadi di banyak sektor juga akan terjadi. Jadi ini sektor-sektor ya yang kemarin Pak Deddy Mulyadi Jawa Barat juga mengeluhkan hal yang sama. Bukan hanya laut yang disertifikasi kata beliau, sungai pun sekarang sudah disertifikasi gitu. Dan itu juga tentu merujuk kepada pemerintahan yang sebelumnya gitu ya. Dan Anda tahu kemudian kita mengalami banjir ya di Jakarta, Bekasi, macam-macam itu karena terjadi pembangunan yang gila-gilaan di Bogor ya. Iya dan sebagainya itu yang sekarang mulai dikoreksi satu persatu. Jadi mobilisasi tingkat kepuasan yang tinggi kepada Pak Jokowi ya. Kemudian mobilisasi pencitraan yang sopan gitu ya, yang sederhana, yang dipitnah gitu, lalu macam-macam itu dikuyo-kuyo dan seterusnya, itu mengakibatkan orang lupa betul-betul terjadi pengelolaan pemerintahan yang tidak sesuai gitu loh Pak. Yang sekarang muncul satu persatu yang membuat Pak Prabowo kalau nggak mau keluar dari situasi ini, ya kita akan makin terpuruk gitu loh kira-kira. Nah ini yang kelihatan sekarang, di mana di satu segi Pak Prabowo mencoba untuk keluar dari suasana itu, tapi sulit gitu ya. Tapi saat yang bersamaan Pak Prabowo juga seperti terikat terus ya dengan mantan presiden yang ia bersama sebelumnya itu, yaitu dalam hal ini ya Pak Jokowi gitu. Jadi tarik ulur nih, maju mundur gitu ya. Dan itulah yang kita lihat kemarin. Ketika beliau misalnya memutuskan IKN sementara dulu tidak jadi prioritas gitu, kemudian ada kasus pagar bambu, tapi saat yang bersamaan beliau teriak hidup Jokowi gitu loh, jadi tarik mundur ya. Dan sebagainya itu. Ini masih dalam proses mencari keseimbangan berarti dalam proses. Iya, tapi saat yang bersamaan kan Pak Prabowo juga dituntut untuk
membuat gebrakan baru. Ya, kalau Karena beliau semuanya kan warisan di zamannya dia. betul. Misalnya kalau beliau tidak memperbaiki institusi polisi, gitu, akan makin sulit ya citra beliau di hadapan masyarakat. Long tiap hari kita sekarang baca hal yang berhubungan dengan kelakuan negatif dari oknum polisi kan, yang dari inilah terakhir adalah soal apa namanya itu dugaan pelecehan Oh iya, anak-anak yang anak-anak anak di kecil bawah gitu. umur Itu kan semua di luar. Kapolres Ngada. Iya, tapi artinya apa gitu? Artinya terjadi proses pembiaran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena presiden sebelumnya di era Pak Jokowi lebih memedulikan bagaimana polisi ini ya sensitif dengan ritus politik gitu loh, Pak. Dibanding ritus pengamanan ya kan tupoksinya dan sebagainya gitu. Ini gitu ya. Nah, makanya saya menyebut kalau mau Pak Prabowo meningkatkan citranya yang lebih real di tengah masyarakat, salah satunya itu adalah memperbaiki institusi polisi. Tapi kalau tidak, kalau mau mereformasi institusi polisi harus dimulai dengan mencopot dulu Kapolri yang sekarang, Pak Sigit. Sebab apa? Sebab 4 tahun polisi di tangannya Pak Sigit, yang kita lihat itu yang sekarang ini gitu loh, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena menurut saya langgam Pak Sigit itu lebih dekat dengan ke politik ketimbang ke aparat penegak hukum gitu loh, Di Pak. forum yang lain Bung Rey bilang dia lebih pintar jadi politisi. Makanya saya menganjurkan kalau sudah berhenti langsung mendirikan partai politik dengan Pak Jokowi yang kebetulan berminat untuk mendirikan partai sangat terbuka itu ya, partai terbuka TBK itu kan gitu loh, Pak. Nah, ya jadi Pak Jokowi adalah ketua umum, beliau mungkin menjadi sekjennya. Nah, ini yang harus dibenahi. Sebab bagaimanapun ya, kalau sekarang kan udah diumumkan bahwa kita defisit berapa puluh triliun tuh kan. Ya. Dan ya nggak tahu, saya kan bukan ahli ekonomi, apakah ini akan kita bisa stabil dan sebagainya itu, tapi kelihatan 8% itu makin jauh lah. Ya kan dari jangkauan kita yang realistis itu mungkin 5% kan gitu. Nah, kalau kondisinya begitu, saat yang bersamaan terjadi ini, terjadi itu dan sebagainya itu, setidaknya Pak Prabowo itu masih bisa bertahan pada satu isu. Apa itu? Reformasi institusi polisi, misalnya begitu. Dengan begitu orang masih punya harapan dengan Pak Prabowo gitu. Tapi kalau ekonomi merosot, ya kan, militer makin merangsek ke dalam, gitu ya. Demokrasi menurun, ini dan itu, PHK di mana-mana dan sebagainya gitu. Saat yang bersamaan polisinya masih minatnya politik gitu ya. Apalagi yang dipegang orang dari Pak Prabowo gitu. Rasanya memang hampir nggak ada kayak sekarang. Ya mungkin selain kemarin Danantara itu semacam senjata andalan atau program kartu asnya gitu ya, bisa kemudian ya meyakinkan banyak pihak lah bahwa kemudian ya dia on the right track kan gitu. Kenyataannya kan tidak juga. Dalam konteks hari ini, ya ini mungkin saya ingin ngambil satu lagi dari pelajaran Filipina tadi. Duterte bisa ditangkap itu kan sebenarnya karena sudah terjadi pergeseran relasi antara presiden sebelumnya presidennya sekarang dengan dia kan gitu. Ketika dulu waktu Ramos Bongbong itu mencalonkan karena kebutuhan gitu kan, bukan karena ideologis, mereka kan berkoalisi kan gitu, sehingga anaknya jadi wapres. Tapi ketika konstelasi itu nggak ketemu titiknya, akhirnya mereka seperti sekarang gitu kan. Nah, hari ini apakah Indonesia itu baru bisa Prabowo itu melepaskan diri dari Jokowi? Kalau misalnya secara politik sudah dia tidak dipengaruhi oleh Jokowi. Saya kira ada dua ya. Kalau misalnya hukum mungkin Pak Prabowo nggak terlalu memedulikannya. Alias Pak Prabowo nggak masuk seperti di Filipina, di mana Presiden Marcos Junior justru aktif untuk mendorong proses hukum kepada Duterte gitu. Di Indonesia saya kira Pak Prabowo akan melakukan itu kalau di Indonesia ya. Gimana? Jadi dia tetap alias ya kalau memungkinkan untuk tidak mengusik Pak Jokowi dari aspek hukum, beliau nggak akan lakukan itu. Tapi dari politik belum tentu.
Jadi ada dua nih. Mau lihatnya politik apa hukum? Kalau hukum saya udah sebutkan tadi. Pak Prabowo rasanya nggak akan melakukan itu. Tapi dari politik enggak. Masih mungkin artinya secara politik itu. Realnya begitu. Khususnya setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold yang 0%. Artinya kawan ini bisa jalan sendiri, Pak. Kalau mereka mau, kalau dia mau. Ya Prabowo ini kan. Oh, buktinya kan masih tetap hidup Jokowi. Iya, kalau bacaan saya kelihatan keduanya ini akan pisah. Bacaan saya ini. Ya, Pak Prabowo mungkin akan nyari orang yang memang secara partai kuat. Karena 5 tahun berikutnya kalau dia nggak berkuat punya pasangan yang punya basis kuat di parlemen, dia bisa lemah loh itu. Jadi dia harus nyari orang yang memang berangkat dari partai politik. Dan itu banyak. Ya bisa dari Demokrat, nggak usah kita sebutkan nama lah ya kan. Bisa dari Golkar, ya bisa dari PAN, bahkan bisa dari PKB dan sebagainya yang sekarang menjadi teman koalisinya semua. Tapi intinya adalah Pak Prabowo akan kelihatan akan mencari orang yang memiliki basis kuat di parlemen. Dan sosok itu nggak akan ditemui dari Jokowi. Ya tentu tidak. Kalaupun beliau membangun partai politik yang bernama Partai Terbuka atau TBK itu gitu, nggak mungkin sebesar itu setelahnya. Sulit mendirikan partai politik baru sekarang, lebih sulit lagi dia mendapat apresiasi publik. Karena gini, Bung. Saya mungkin dalam konteks keyakinan bagaimana performa partai TBK-nya Jokowi nanti itu juga sama dengan Bung Rey. Artinya tidak terlalu percaya dia akan bisa secepat itu bersuara. Tapi kemampuan Jokowi bahkan ketika dia belum punya partai untuk mengendalikan partai-partai yang lain sebagai proksinya, itu kan sampai sekarang nggak bisa dibantah. Partai-partai yang hari ini di bawah koalisinya. Ya karena kau menghitungnya 4 bulan setelah beliau mangkat. Kalau udah 4 tahun. Nggak ada alasan apapun. Iya, kalau udah 4 tahun. Selama ini misalnya di bawah kendalinya Kim Plus itu kemudian masih mungkin dipanggil ke Solo. Apa yang membuat mereka dekat dengan Pak Jokowi dalam konteks 4 tahun? Itu kan yang selama ini selalu menjadi kayak semacam apa istilahnya? Bukti kesaktiannya Jokowi yang nggak pernah diterungkap ke publik gitu. Ini secara alami kan akan terjadi pergantian, reposisi di mana-mana. Mungkin di kepolisiannya terjadi reposisi, di kejaksaannya mungkin juga terjadi, di KPK-nya boleh jadi juga 4 tahun ke depan itu. Itu kan udah bukan tuntutan nih, memang pada pensiun gitu loh, mau tidak mau harus diganti. Dan ketika masuk pemain baru, hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Gitu. Dan kita mendengar bahkan beberapa menteri yang bekerjasama dengan Pak Jokowi dengar-dengar nih juga akan dimundurkan atau mengundurkan diri. Menteri Keuangan itu salah satu. Ya, setelah Lebaran ini kan gitu. Nah jadi kalau kau berbicara 4 bulan ke belakang itu, ya mungkin ya masih aktornya yang dekat secara personal dengan Pak Jokowi itu masih banyak. Ya. Tapi yang lain itu mereka berhubungan dengan Pak Jokowi itu semata-mata karena pragmatisme politik, nggak ada yang lain. Kalau yang asumsi bahwa ada semacam bank data kejahatan, catatan pelanggaran sehingga dipakai sebagai sandera, itu menurut Bung Rey? Iya, itu kan kalau polisinya polisimu. Iya. Ya kan, kalau kejaksaannya kejaksaanmu gitu. Tapi kalau konstelasi itu berubah? Lah iya, apa bedanya? Kita laporkan ke KPK, OCC Arfi, kan nggak cepat tuh KPK. Tapi Hasto 5 tahun yang lalu diobok-obok sama dia tuh. Iya. Itu loh maksud saya. Jadi penegakan hukum di Indonesia ini harus lihat dari konteks itu juga. Ya, belum apa-apa misalnya kejaksaan udah mengatakan nggak sampai nih ke menteri soal urusan Pertamina kan. Menterinya aman. Iya, urusan soal pagar bambu ya kan hanya kepala desa. Orang yang dikaitkan sangat kuat dengan pagar bambu ini malah ketemu dengan presiden kan. Terus dengan situasi yang kayak begitu itu
pada dasarnya siapapun di Republik ini nggak bisa memegang siapapun. Jadi harus saling berselancar antara satu dengan yang lain dan seterusnya itu. Dan memang yang paling kuat memegang itu semua ya cuma presiden ya. Nah di luar itu ya akan hilang dengan sendirinya sesuai dengan perjalanan waktu. Berapapun dia kuat. Ya, makanya kalau kita kembali ke tadi itu, mungkin secara hukum Pak Prabowo ya akan ketaruhlah misalnya nggak akan melakukan sesuatu yang membuat Pak Jokowi itu resah gitu, tapi belum tentu secara politik. Karena bagaimanapun Pak Prabowo ya dan partai-partai pendukung Pak Prabowo dengan sendirinya juga menginginkan posisi yang sama. Itu kan nggak bisa dibantah. Itu. Kalau ternyata pesaing juga kan. Loh iya. Kalau ternyata Pak Prabowo mengindahkan itu, ya mereka kan pergi. Mereka bisa nyalonin sendiri kok. Gitu. Kalau wacananya Prabowo untuk ngomong koalisi permanen kemarin itu gimana? Ya itu kan mau dikunci oleh Pak Prabowo. Cuma kan partai-partai ini kan mengerti. Makanya iya di depannya tapi kan nggak ada realisasinya sampai sekarang. Jadi ya sama basa-basinya dengan hidup Jokowi. Oh iya, begitulah tampilan depan tampilan belakang ini. Iya sih mereka iya aja, tapi kan realisasinya sampai sekarang. Dan menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi itu yang menolkan ya presidensial threshold itu jadi pemicu bagi sulitnya untuk melakukan koalisi permanen itu gitu. Kecuali mereka koalisi dalam konteks mengamankan kekuasaan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Ya selama 5 tahun ini is oke kalau itu. Tapi kalau pasca itu belum tentu. Itu rasanya memang mungkin masuk akal ya. Dan kalau kita ingat lagi timingnya saat itu kan Jokowi masih berkuasa. Ya. Artinya secara kekuatan efektifnya itu kan masih utuh. Tetapi ternyata masih memungkinkan MK itu bisa menghasilkan keputusan yang benar-benar. Saya malah melihatnya begini Bu. Sebelum beliau ini mulai agak terbuka soal rencana pembentukan partai politik terbuka ini, kan beliau dikait-kaitkan dengan partai-partai yang lain kan. Dalam hal ini Golkar macam-macam. Pertanyaannya, lo kok sampai sekarang nggak konkret? Apa yang membuat Golkar seperti maju mundur? Itu dia. Karena makin ke sini orang melihat ya pengaruh Pak Jokowi juga dengan sendirinya memudar, itu satu. Yang kedua, orang kan merekam jejak politik Pak Jokowi. Orang yang pernah bukan tipikal politisi yang bisa panjang persis. Gitu ya. Bukan begitu, orang yang pernah membesarkanmu, makanya keluargamu, Anda bisa tinggalkan begitu gitu loh Pak. Nah, jejak rekam politik itu nggak bisa kamu abaikan, tapi nggak bisa disalahkan orang jika melihat situasi itu, karena itu ya bagian dari perjalanan hidupmu yang Anda pilih sendiri kan gitu. Dengan kemudian berasumsi ketika konstelasi nggak berubah tadi, berarti kan memang tidak ada harapan dalam waktu dekat ini. Berbagai macam kasus-kasus, temuan kasus-kasus korupsi itu bisa memang benar-benar dituntut secara dibongkar secara signifikan, itu berarti memang nggak ada harapan itu. Saya kira polanya ini pemberantasan korupsi kita yang sekarang ini ya bukan dalam kerangka pembenahan tata kelola pemerintahan kita gitu. Ya lebih dari apa yang Anda sebutkan tadi di awal. Upaya untuk menggantikan orang masuk ke dalam dengan tidak melakukan reformasi ya evaluasi terhadap institusinya gitu. Misalnya sampai sekarang nih kan pemerintah belum berbicara soal apa setelah 9 orang itu didakwa. Perbaikan macam apa yang mau dilakukan di institusi Pertamina gitu. Kan kita belum baca sama sekali gitu. Sebenarnya menggelisahkan bukan hanya itu, tetapi gak ada semacam upaya untuk merecognize bahwa mengakui bahwa ini terjadi di mana-mana, sistemik gitu. Lah iya, hanya sekedar Pertamina atau Apatra, apalagi hanya anak perusahaannya. Kan kemudian masih ada keluar kemarin minyak goreng, LPG, oplosan, macam-macam. Jadi kelihatan ini gali lubang tutup lubang. Ya itu yang kita sebut tadi, ini soal pergantian pemain. Tangkap, masukin yang lain. Tangkap, masukin yang lain. Kita butuh itu, tangkap lagi, masukin yang lain. Ujung-ujungnya soal siapa yang berkuasa.
Nah, karena yang berkuasa mungkin minatnya udah lain, besok kalau dia nggak berkuasa, habis lagi. Jadi kita yang saya gali lubang tutup lubang, gutarnya di situ aja gitu loh. Nggak ada tuh makin baik itu hanya indah di dalam ucapan. Prakteknya ya gali lubang tutup lubang ini. Hari ini siapa yang main? Gali, besok tutup lagi, besok kayak gitu-gitu. Kalau tidak ada harapan yang bisa didorongkan ke pemimpin, apa yang bisa kita harapkan? Katakanlah selaku masyarakat sipil untuk kemudian berusaha untuk memperbaiki situasi itu, Bung. Kalau ini kan sebenarnya udah berulang kali kan disebutkan, tapi kelihatan belum ada minat pemerintahan Pak Prabowo ke sana. Apa itu? Memang beliau mau tidak mau harus muncul sebagai dirinya gitu. Maksudnya gimana sebagai dirinya? Ya orang ini kan masih membaca bahwa Pak Prabowo itu di bawah bayang-bayang Pak Jokowi gitu kan. Nah, kenapa itu satu tuh, itu soal citra. Tapi sebetulnya pada fakta juga kejadian. Itu yang saya sebut tadi. Ini reformasi polisi kok nggak dilakukan, dibiarkan dengan model seperti yang dicontohkan oleh Pak Jokowi gitu. Pembenahan birokrasi, pembenahan perusahaan-perusahaan BUMN macam-macam dan sebagainya gitu. Itu juga nggak dilakukan. Gitu. Dalam bahasa yang lain, kalau Pak Prabowo sebetulnya ingin dilihat sebagai Prabowo, mau tidak mau dia memang harus banyak mengkoreksi tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya gitu. Sebab banyak lubangnya dan itu yang membuat kita merosot baik secara manajemen pemerintahan maupun tentu secara penilaian yang berhubungan dengan tingkat demokrasinya itu. Nah, ini tidak ada kementerian, ya kan, membuat satu organisasi di dalam kementerian itu didanai oleh asing dan yang mengelola organisasi itu adalah orang-orang dari partai yang sama dari menterinya gitu. Enggak dikoreksi Pak Prabowo, enggak. Gimana kita mau mengatakan ini? Padahal ya dengan perilaku politik, ini kan perilaku politik yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi kan, nepotisme, dinasti gitu. Sekarang mulai lazim terjadi gitu ya. Nah itu yang harus dikoreksi oleh Pak Prabowo. Nah kelihatan Pak Prabowo enggak, alih-alih dia mau mengkoreksinya yang ada kelihatan beliau larut juga. Dengan misalnya ya melebarkan keterlibatan dan ya peranan militer ke dalam ranah sipil. Yang sebelumnya hanya berdasarkan ketentuan Kepres, Inpres macam-macam, setidaknya di 5 ketentuan yang di 10 di luar 10 ketentuan yang diatur oleh undang-undang itu sekarang dilegalisasi dengan membuat aturannya, undang-undangnya gitu. Nah, ini pola juga yang menurut saya harus diubah oleh Pak Prabowo. Itu pola pembuatan peraturan yang berjalan sesuai dengan kemauan gitu loh, Bang. Jadi aturan dibuat untuk mengikuti orang, ya kan? Bukan aturan dibuat supaya diikuti orang, bukan. Jadi aturannya dibuat mengikuti orang itu. Itu kan model yang dipakai oleh Pak Jokowi. Dan kadang-kadang terabas kan. Nggak ada yang disebut dengan partisipasi publik, nggak ada yang disebut dengan menampung aspirasi. Waktunya juga sangat mepet dan sebagainya gitu. Nah, setidaknya, nah ini yang saya sebut itu tadi. Kalaupun kita nggak tumbuh secara ekonomi, ya kan, kesejahteraan tidak dapat diwujudkan sebagaimana ditargetkan gitu. Tapi publik itu mungkin masih memahami kalau 2 hal dikerjakan. Pertama adalah, you memang sungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi, gitu. You perbaiki ya pelayanan publiknya. Kalau itu terjadi, mungkin orang akan paham, oke, tumbuh ekonomi nggak tumbuh, ya kan, mungkin merosot, tapi setidaknya saya tahu uang saya nggak diambil oleh orang, kan kira-kira gitu, nggak dicuri oleh mereka gitu. Dan pada saat yang bersamaan, semua kebutuhan yang berhubungan dengan hajat publik, ya tentu hajat kita sebagai warga negara terlayani dengan sangat baik. Salah satunya adalah yang paling dekat dengan masyarakat kita sekarang ini, penegakan hukum. Itu. Dengan kemudian clear gambaran seperti itu ya, pertanyaan besarnya kemudian
Prabowo akan teruntungkan dengan situasi yang seperti ini atau justru terugikan? Itu kan yang jadi pertanyaan selalu. Karena kalau bayanganku bahwa Ya, Prabowo nggak paham itu nggak masuk akal, karena bukunya Indonesia Paradox. Indonesia Paradox itu banyak sekali mengupas kekurangan-kekurangan yang Ya. itu kayaknya, kalau bayangan saya itu manifestonya harusnya gitu ya. Ketika dia berkuasa sekarang, ya tinggal jalankan aja apa yang kamu rekomendasikan di situ. Pertanyaanmu ini persis seperti pertanyaan kalau saya lebih turunkan sedikit dalam kasus gitu. Pernah saya ditanyakan, kenapa Pak Prabowo belum juga melakukan pergantian Kapolri? Itu kira-kira itu. Apa sih yang membuat Pak Prabowo itu nggak melakukan pergantian Kapolri? Kurang lebih sama pertanyaan itu. Saya jawabnya dua. Pertama adalah, ya ini simbol kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya kan? Nah, perekatnya itu bukan perekatnya, ya titik temunya itu ada di Pak Sigit gitu. Kalau itu yang terjadi, artinya sebetulnya mudah ini bagi Pak Prabowo untuk mengatakan diganti atau tidak gitu. Itu kan kira-kira gitu, tinggal negosiasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan. Tapi yang saya khawatirkan yang kedua faktornya. Apa itu? Jangan-jangan Pak Prabowo senang dengan gaya kayak begini gitu loh Pak. Nah, iya, seperti yang kan datanya itu tadi gitu. Emang beliau itu senang dengan gaya polisi yang dekat dengan politik gitu loh. Ngerti maunya politik presiden gitu loh. Itu kan yang justru Jokowi itu benar-benar menyediakan resep dan best practice gitu ya, cara untuk mengelola itu. Gitu. Prabowo tinggal meneruskan. Iya itu. Nah kalau itu yang terjadi, wah ini agak repot. Itu agak repot karena kita akan mengalami terus-menerus institusi polisi dan oknum-oknumnya dengan seperti yang saat ini. Kalau kita naikkan sesuai dengan pertanyaan itu tadi, kalau ternyata memang Pak Prabowo sendiri yang menginginkan situasi kekuasaannya seperti yang sekarang, ya repot. Sulit bagi kita untuk berbicara tentang reformasi, peningkatan kualitas sumber daya, peningkatan kualitas demokrasi, macam-macam dan sebagainya itu. Dan saat yang bersamaan belum ada jaminan juga bahwa kita akan tumbuh. Jangankan 8%, mungkin 5% juga akan sulit kita sampai ke angka itu gitu. Karena kan sebenarnya logikanya kalau mereka mau ini kan, asing itu salah satunya investasi itu susah masuk itu kan karena kepastian untuk berusaha praktek ease of doing bisnisnya itu kan. Betul. Kita ini banget. Karena di kita ini kan ya semuanya jalin menjalin. Ya ekonomi, ya politik, ya hukum. Iya. Nggak bisa dipisah-pisahkan gitu loh. Nah kita ini sekarang boleh disebut mulai agak keteteran nih bersaing dengan Vietnam kan. Iya. Padahal itu negara baru merdeka. Banyak nyontoh kita lagi model-model pembangunannya, model-model industrialisasinya. Politik yang jatuh bangun di sana. Tapi sekarang mereka sudah datang ke Indonesia itu bukan dalam konteks meminta bantuan, tapi menawarkan bisnis gitu loh. Udah di level itu mereka sekarang itu. Di luar soal sistem politik mereka ya, jelas saya nggak setuju dengan sistem politik itu. Tapi setidaknya menurutku mengapa Vietnam bisa lebih menjanjikan secara ekonomi? Karena kalaupun ada 3 sektor ini, mereka bisa pisahkan 2-1, kalau nggak 1-1 gitu loh Pak. Hukum sama politik aja, ekonomi biarkan jalan sendiri. Kan kira-kira gitu ya. Atau hukum dengan politik, ekonomi mungkin jalan sendiri. Cuma kalau lihat di Filipina itu, hukum dengan politiknya yang saling bersinggungan. Ekonominya jalan sendiri itu. Nah, sekarang dia melaju. Karena nggak dikaitkan dengan politik, nggak dikaitkan dengan, alias bahasa yang lain ya, memang dia tumbuh sesuai dengan semangat kebebasan berekonomi gitu. Nah di kita, pat gulipat semua nih. Itu kan sebenarnya Cina juga sama kan. Betul. Hukumnya, demokrasinya mereka parah secara ini gitu. Tapi secara ekonomi. Nah di kita pagar bambu aja. Coba Anda bayangkan pagar bambu. Ya politiknya di situ ada, ekonominya ada, hukumnya juga ada. Hukumnya cuma sampai kepala desa. Siapa yang dengan sendirinya orang akan baca. Mudah sekali kok kalau mau investasi asal Anda bisa nyenangin politisi. Kan kira-kira gitu. Nah mungkin di Vietnam tidak bisa begitu. Anda kalau mau investasi di sini, ya ekonomi, dan orang lihat ya begitu, nggak perlu harus nyogok sana nyogok sini ya kan, nggak perlu bayar
macam-macam ya, gitu. karena tegas hukum ekonomi mereka jaga sesuai dengan standar internasional kan misalnya begitu. Nah di kita enggak, jadi 4 lipat. Siapa yang mau masuk kan? Siapa yang mau berdagang dengan kondisi di mana kadang-kadang kita ditimpa politik, belum selesai politik kita ditimpa oleh persoalan hukum ya dan sebagainya gitu. Terakhir Bung, dengan kemudian berbagai macam kondisi tadi terjadi sampai hari ini, naif juga kalau bilang kita masyarakat sipil nggak melawan gitu, karena terjadi kan perlawanan itu meskipun nggak efektif. Berbagai macam gerakan teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil secara umum beberapa kali gitu ya. Pernah yang paling efektif waktu Indonesia darurat berhasil menggagalkan upaya untuk membalikkan keputusan MK itu. Tapi kan selebihnya memang belum ada yang efektif kemudian untuk menuntut apapun ya tuntutannya di mas. Nah ini dengan kondisi yang seperti ini, perlawanan-perlawanan itu kira-kira posisinya itu akan seefektif apa untuk kemudian mengawal, paling nggak mendorong Prabowo untuk tidak yang pilihan yang kedua tadi, membiarkan ini menjadi sesuatu yang menguntungkan dia dan tidak akan diapa-apakan. Ini pertanyaan terakhir yang sangat substantif menurut saya itu. Kebetulan kemarin kita aktivis 98 itu bertemu yang buka puasa yang berkebetulan semua masih berada di luar gitu ya. Nah kita berbicara apa yang bisa dilakukan di tengah tanda kutip kekosongan oposisi ini gitu. Kan meskipun ada partai di luar namanya PDI, kan kita belum melihat posisi tegasnya memang mau dia mengoposisi gitu. Kadang-kadang ya masih nunggu kongres katanya. Itu dia macam-macam inilah gitu. Sementara problemnya di depan mata kita itu bejibun dengan ini itu gitu. Hampir nggak bisa dihitung lagi sama kita tuh kan. Nah, kalau kita bicara misalnya mendasarkan pada gerakan mahasiswa, agak beda gerakan mahasiswa yang kita lihat sekarang itu dengan gerakan mahasiswa yang sebelum-sebelumnya. Gerakan mahasiswa sebelumnya itu kecil membesar gitu. Jadi panjang dia, tapi bertahan lama gitu. Yang sekarang ini cepat, besar, tapi bisa dengan sendiri hilang juga gitu loh Pak. Ya kan, 2 hari, 3 hari demo, 3 bulan istirahat gitu, kira-kira itu kan nggak ada lagi isunya 4 entah nggak ada isu atau kita nggak ngerti gitu. Alias apa gitu? Alias kalau gerakan mahasiswanya kayak begitu tuh, kan artinya nggak bisa advokasi isu terus menerus tuh, ya kan gitu. Karena jedanya panjang. Nah itu mungkin bedanya di era ya seperti saya gitu. Memang gerakannya itu dimulai dengan kecil-kecil gitu loh Pak. Jadi nyangkut dulu kampus ke kampus satu-satu, bangun basis macam-macam, panjang sekali, lama gitu, tetapi solid, dia nggak mudah hilang gitu loh Pak. Nah yang ketiga tidak ada partai oposisi, tidak ada mahasiswa dan kelas menengahnya juga nggak terkonsolidasi. Di tengah itulah kemudian berbagai persoalan ini muncul gitu. Apakah itu pagar laut, Pertamina, militer, polisi, you sebut apa aja deh, ya kan, dan antara yang juga relatif nggak bisa diawasi, ya, ini dan sebagainya gitu. Kalau kita biarkan, kan udah jelas ini, ekonomi nggak tumbuh, demokrasinya juga kita akan menurun terus gitu. Nah oleh karena itulah, ya coba kita berdiskusi itu, pada intinya adalah harus ditumbuhkan oposisi gitu. Nah, kenapa gitu? Karena pertama tentu substansialnya menjaga ini. Yang kedua adalah di kita ini semacam mulai muncul semacam kultur pejabatisme. Maksudnya gimana itu? Orang tuh mulia kalau jadi pejabat gitu loh, Pak. Sehingga karena demi pejabat apapun, orang melakukan apapun, termasuk harus meninggalkan ideologi-ideologi yang pernah ia perjuangkan. Karena begitu ya jadi pejabat, kelakuannya yang menihilkan ideologi yang ia pegang tuh orang lupa juga gitu loh Pak. Nggak usah sebutkan nama lah ya kan. Ada yang maki-maki Pak Prabowo dahulu ya kan, kencang sekali ikut dengan Pak Prabowo. Tapi sekarang dia karena dia jadi pejabat, dia jadi mulia juga di mata orang gitu loh. Nah yang susah kayak kita ini yang nggak menjabat, sudah dari dulu mengkritik, iya dari dulu mengkritik Pak Prabowo gitu, sekarang mengkritiknya, lalu ditempatkan sebagai orang pinggiran dan disudutkan karena nggak kebagian gitu. Jadi orang melihat posisi oposisi itu lebih karena nggak kebagian gitu lah Mbak.
alias nggak menjabat karena nggak dapat jabatan. Lagi barisan sakit hati katanya. Iya, itu ya, segala macam hinaan lah lo bisa sebutkan. Itu artinya orang kita mulai bahkan pada tingkat tertentu kita kehilangan kultur untuk menerbitkan apa yang disebut dengan oposisi. Bagi saya itu bahaya. Iya. Karena pada saat yang bersamaan semua orang diarahkan untuk menjabat. Menjabat artinya mulia, dapat fasilitas macam-macam. Apapun caranya. Dan tidak ada kontrol. Ya. Gitu loh kira-kira. Yang kontrol itu adalah orang yang karena dia nggak dapat jabatan, orang yang sakit hati macam-macam gitu. Nah oleh karena itu harus kita tumbuhkan bahwa saya selalu mengutip apa yang disebut oleh Cak Nur tuh. Mengoposisi itu adalah gerakan yang sama mulianya dengan mereka yang berkuasa gitu. Nah ini yang sedang kita gagas, mudah-mudahan itu bisa mengalir, bisa mempertemukan semua elemen-elemen ini, tujuannya untuk menyeimbangkan, karena peradaban itu hanya bisa dibuat kalau ada positif negatif yang terus menerus berdialog. Sangat sepakat, karena kemudian oposisi yang sehat itu kan harusnya memberi semacam wacana tanding atas kesalahan-kesalahan kebijakan atau kebijakan yang enggak efektif atau hingga kemudian ketika ada kritik itu bukan hanya sekedar diartikan ini orang yang tidak suka atau tidak mendukung secara politik gitu. Tapi tahu bahwa itu salah gitu. Betul. Nah, dengan tidak adanya itu kan kemudian kan apa yang disebut oleh orang nyinyiran pada waktu dahulu, sekarang satu persatu kita lihat kok efeknya. Kita kritik dahulu Pak Jokowi jangan begini. Sekarang kita mulai menuai hasilnya. Berbagai keriuhan seperti yang kita alami hari ini gitu. Nah, oleh karena itulah ya sebetulnya ya saya ini paling malas berbicara ini pelajaran gitu. Karena kita ini apa ya? Nggak hidup di ruang hampa kita. Itu satu. Yang kedua, kita ini bangsa yang sangat rajin belajar tapi nggak pernah naik kelas gitu loh maksud saya. Susah banget tuh naik kelasnya gitu. Kan kalau sedikit-dikit ini pelajaran lah. Tapi naik kelasnya nggak pernah jadi. Nggak dipakai. Gitu kira-kira. Bung Rey. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Seperti biasanya banyak sekali wawasannya yang salah satu yang saya tunggu tetap suara itu muncul dari Bung Rey menggantikan oposisi yang absen hari ini. Ya, karena kita butuh itu di ruang publik. Kita butuh itu untuk kemudian menjadi penyeimbang. Kita bukan buzzer, kita bukan pendengung dari kelompok yang tidak sakit hati atau kelompok yang tidak menerima kekuasaan gitu. Tapi kita melihat ada banyak hal yang salah, ada banyak hal yang kurang yang dilakukan pemerintah. Upaya kita adalah menyuarakan ini kan gitu. Makasih banyak. Sama-sama, Kita ketemu lagi di ruang dialektika berikutnya. Sama-sama. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Thank you.